percaya ada kuasa, ada keajaiban, ada mujizat. Baharui roh kami Tuhan, baharui iman kami. Haleluya. Glory, haleluya. Mari lebih lagi berdoa dalam hadirat Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri Bapak Ibu. Momen terbaik malam hari ini, menyembah dalam roh dan kebenaran, menyembah lebih dan lebih lagi Tuhan, dalam hadirat-Mu. Kerinduan kami menyembah-Mu lebih lagi, menyembah-Mu lebih lagi dalam hadirat-Mu. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name and greatly, greatly to be praised. And I sing praises to your name, amen. Oh Lord, praises to your name. Oh, for your name is great and greatly to be praised. Kita bangkit berdiri bersama lagi. I sing praises to your name, amen. Oh Lord, praises to your name. Oh, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Angkat tanganmu, katakan, I sing praises to your name. Oh Lord, praises. We give you praise, O Lord. For your name is great and greatly to be praised. Sing praise. I sing praises to your name. Oh, praises to your name. Jesus, we give you praise. For your name is great and greatly to be praised. So I sing praises to your name. Amen. Engkau yang layak terima korban syukur kami, layak terima pujian kami selama-lamanya. Amen.
Haleluya. Lawatlah kami Tuhan, bersabdalah kepada kami. Biar hati kami dipenuhi oleh firman-Mu. Biar jiwa kami diteduhkan dan roh kami bangkit kembali. Supaya jiwa kami tidak menuntut kenyamanan, ego, maupun Tuhan ingin dipuji dan mencari kesukaan. Biarlah roh kami yang hidup. Supaya kami mencari pujian dari Tuhan. Kuduskan setiap kami, khususnya mereka dalam pergumulan, dalam masalah, dalam persoalan tantangan. Kiranya Tuhan, Kau tolong mereka. Bahkan yang sakit Tuhan, kami tidak henti-hentinya membawa nama-nama itu ke dalam tangan-Mu. Kiranya ulurkan Tuhan kasih-Mu, kemurahan-Mu, supaya mereka boleh disembuhkan dan dipulihkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya pada day of fire pada hari ini Tuhan dan besok. Supaya setiap roh kami, rohani kami, iman kami boleh berkobar-kobar kembali. Kami boleh semangat kembali. Kembali kepada kasih semula. Karena kami tahu Tuhan, bahwa orang yang suam-suam kuku pun Engkau akan muntahkan. Kami siap Tuhan untuk membuka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada tahun 2021, ya, khususnya saudara waktu masih pandemi, dan 2022 awal, sebelum ada perang Ukraina dan Rusia, di YouTube maupun di TikTok, saya sudah menyampaikan banyak hal. Yaitu salah satunya saudara, bahwa akan ada rolling power, artinya pergantian kekuasaan. Bahwa khususnya di daerah barat itu akan diganti kekuasaannya oleh daerah Asia dan Timur ini. Bahkan saya katakan di situ akan ada dolarisasi. Dolar akan dibuang banyak. Itu sebelum kejadian Rusia dan Ukraina. Bahkan saya katakan saudara, nanti ada peperangan pun belum pasti ada nuklir. Jadi nggak usah takut. Tapi apa yang kita sekarang dengar ketika mulai perang terjadi, mulai semua orang bicara, oh ini, oh itu. Dan kemudian sekarang banyak ngomong, ini mau Harmagedon, ini mau nuklir. Saudara, kita kerap kali lihat berita daripada kita dengar firman Allah. Oleh karena itu kerap kali kita khotbah, orang-orang khotbah ini saudara, bukan apa kata Tuhan, tapi mereka itu apa kata berita. Tapi Tuhan ingin memberitahu kepada kita sebelum kejadian. Tuhan sudah pasti gambarannya, kurang lebihnya. Tetapi kerap kali para pelayan Tuhan ini saudara, dia menyampaikan firman itu bukan dari sumbernya Tuhan, dari berita-berita yang dikumpulkan, terus dia cari ayat-ayat yang mendukungnya. Sehingga hari ini saudara, banyak orang mulai bicara tentang akhir zaman, maupun bicara juga tentang ya perang nuklir, Harmagedon dan semuanya. Mau saya infokan kepada saudara, sejak tahun 2021 maupun 2022 awal, sebelum terjadi perang, bahwa untuk nuklir itu belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Ini memang ancaman-ancaman ada. Tapi saudara, bukan berarti saudara aman. Oh kalau gitu aman aku Pak, kalau gitu gak ke gereja, gak pelayanan dulu. Salah saudara. Kenapa? Kalau orang yang telah meremehkan firman Allah, yang meremehkan hidup saudara, itu bukan tentang nuklir dan pengangkatan. Mati hidup itu seseorang itu di tangan Tuhan. Lebih baik saudara kita nggak bicara mau perang kapan, tetapi yang kita pasti kita harus berjaga-jaga. Setiap hari, setiap minggu adalah minggu yang berkualitas.
Supaya kita setiap minggu itu sungguh-sungguh membuka hati untuk Tuhan. Mencari Tuhan bukan mencari pujian manusia. Karena dunia ini saudara sudah dibagi gitu. Apalagi gereja dan rohani. Sudah tidak bicara tentang roh, bicara tentang daging. Kesukaan daging. Makanya Tuhan berkata berdoa dan berjaga-jagalah. Roh itu penurut tapi daging itu lemah. Sehingga sekarang gereja banyak khotbah untuk menyenangkan saudara, jiwa saudara. Gitu loh. Yang dikhotbahkan kebanyakan yaitu kewajiban dan tugas Tuhan untuk kita. Pekerjaan Tuhan yang untuk kita. Memelihara, menjaga, menjamin, memberkati, melindungi. Itu memang ada, betul. Tapi itu kalau diomongkan terus seakan-akan saudara sama seperti kita tidak tahu tanggung jawab kita. Tuhan katakan memang mau diberkati, tapi Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ada tugas yang dikerjakan. Jadi di gereja ini kita kebanyakan bicara tentang tugas kita. Soal nanti tugas Tuhan itu urusan Tuhan, saudara. Tapi kerap kali kita itu ngurusi tugas Tuhan. Kita nuntut supaya Tuhan memberkati kita. Tugasnya Tuhan terus kita paksakan kepada kita. Tapi kita tidak pernah memaksakan diri kita untuk tugas kita yang kita kerjakan. Oleh karena itu saudara, gereja ini harus kembali kepada bentuk asalnya. Ajaran Yesus. Supaya kita ini dimuridkan. Namanya murid itu mendengar guru. Bukan murid mengajar guru, saudara. Ini yang sekarang murid merintahkan guru. Gitu loh. Ayo beri nilai aku bagus. Ayo ini, ayo kasih libur. Ayo saudara. Dan macam-macam. Kita nggak ada tugas belajarnya. Makanya di gereja, saudara, di Blessing the Spirit ini, kita lebih banyak bicara tentang karakter. Bayangkan saya mau bicara karakter. Kalau orang punya karunia begitu banyak. Satu buah roh saja dia tidak punya. Semua pelayanannya, semua karunia yang hebat 9 itu nggak ada artinya. Kok bisa begitu Pak? Yang saya lihat Pak ya, itu bisa berbahasa roh, bernubuat, mujizat, ngusir setan, punya iman Pak. Masa nggak dipakai Tuhan? Nah, selalu saudara bicara daging, itu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan kita itu menghasilkan buah roh. Amin. Saudara mesti ngomong pekerjaan Tuhan. Contohnya saudara, saya kasih, nggak usah dibuka. Walaupun aku bisa berbahasa seluruh bahasa malaikat. Walaupun aku bisa berbahasa seluruh bahasa manusia. Tapi kalau aku tidak punya kasih, satu aja kasih buah roh. Maka seperti gong, saudara, berkumandang canang gemerincing. Walaupun aku punya pengetahuan. Walaupun aku punya hikmat. Walaupun aku bernubuat. Ya, nubuatan. Walaupun aku punya iman sempurna memindahkan gunung. Itu berapa karunia sudah. Tapi kalau nggak ada satu, ngomong kasih aja kasih. Satu aja ini. Nggak ada gunanya. Walaupun aku memberikan persembahan semua hartaku. Bahkan ratu buku dibakar. Hebat nggak? Satu saja buah roh kasih. Kalau nggak ada guna. Tapi kita ini terus disetel untuk bicara tentang kuasa tugas Tuhan terus. Kita lupa satu buah roh saja. Saudara ambil kasih. Itu di hari Sabtu kita. Satu aja. Nggak usah ngomong 28. Satu aja saudara. Itu mengalahkan semua karunia. Orang dipuji-puji oleh dunia di akhir zaman ini. Saudara. Dipuji-puji karena hebat pelayanannya. Tapi kalau nggak punya kasih, satu orang punya kasih. Karunianya nggak banyak. Mungkin nggak ada. Tuhan memperhatikan yang punya buah roh ini. Karena itu tugasnya dia. Kerap kali kita tuh melihat tugasnya Tuhan. Hebat itu. Saudara, hebat. Tuhan pakai. Iya. Bisa enggak dia menghasilkan sesuatu. Makanya saudara, hari ini kita lihat Jesus is coming. Tahu sudah kemarin sudah diterangkan is coming. Berarti secara fisik
dia akan datang kedua kali untuk pengangkatan secara fisik. Tetapi nanti waktu fisik datang, kita mau tidak mau, semua orang pada detik itu juga yang mati akan dibangkitkan naik, dan kemudian kita seketika itu juga yang hidup akan diangkat dan ada yang tertinggal. Dan menurut Alkitab yang tercatat, yang tertinggal itu baik Matius 24, jika ada 2 orang di ladang, jika ada 2 orang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Gak cukup Pak. Matius 25. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Yang 5 diangkat, 5 ditinggal. 50-50 rohani kita ini. Jadi lebih bagus saudara, anggap aja 50 kita gak tahu siapa. Anggap aja kita ini sedang di pertengahan. Lebih baik kita nambahi bobot kita daripada kita di tengah-tengah terus. Artinya, ayo kita konsentrasi. Ngambil 1 buah roh saja dulu. Kasih. Nggak usah yang lain dulu. Nah itu nanti kita kerjakan terus dalam hidup ini. Kasih itu mengampuni, sopan, tidak memegahkan diri, dan sebagainya. Besok kita akan bahas itulah. Sekarang kita lihat dulu Matius 24 ayat 9-14. Pada waktu itu kamu akan diserahkan, sebelumnya itu terjadi peperangan, deru peperangan, itu sudah dikhotbahkan saudara. Saya tidak tahu di mana itu. Pokoknya itu seri ke-7 atau ke-6. Jadi ini kita langsung lompat. Pada waktu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi secara jiwa kita nggak enak ini. Nggak nyaman kita. Oh Pak, kita enak Pak, diberkati. Kita di negara ini saja saudara. Masalahnya begitu banyak. Dengan perbedaan keyakinan itu. Tempat ibadah pun rasanya belum tentu aman. Jadi saudara kita nggak bisa ngomong. Gitu. Memang akhirnya kita menjadi orang yang kena diskriminasi. Jadi memang ada. Jadi memang firman ini ya dan amin. Jadi jangan main-main dengan kekristenan. Saudara memang nyaman. Gitu loh. Jangan saudara merasa nyaman seperti di Getsemani. Mereka mau nyaman, jiwanya mau tidur terus. Tapi Tuhan berdoa. Saudara. Ketika Yesus naik ke gunung tinggi, saudara. Murid-murid juga tidur semua. Enak dingin. Yesus berdoa sendiri. Gitu. Oleh karena itu, jangan saudara memanjakan daging. Kalau terus memanjakan daging, jiwamu akan menguasai rohmu. Sehingga kamu di gereja mau cari dipuji, dihormati, tidak bisa nasihati, tidak bisa diomongin, saudara, nggak diperhatikan, marah, tersinggung, keluar gereja hati terus kotor, nggak pernah hatinya baik. Terus di gereja saudara kemarin sudah kita khotbahkan, 1 hari berapa banyak kita berbuat baik, tapi banyak jahatnya. 2 jam kita ke gereja. Perjalanan 1 jam ke gereja, pulang 1 jam dan 2 jam di gereja. 4 jam. Yang baik berapa kali? Yang jahat banyak. Antri makanan mundur ngamuk. Makanan dingin marah. Betul gak saudara? Gak mungkin. Karena saudara sudah dituntut. Makanya kemarin kita ngomong karena kita merasa Tuhan. Bukan hamba. Kenapa Tuhan? Karena kita sudah merasa dipengaruhi oleh kondisi. Dipengaruhi oleh uang yang kita punya, lingkungan, keadaan, pangkat, jabatan, saudara, kekuasaan. Kita dipengaruhi itu. Uangnya banyak, sombong, hura-hura. Uangnya gak ada, diem loh saudara. Luar biasa enggak? Jabatannya tinggi, udah begini. Begitu besok turun, gini lagi. Sebenarnya kita itu dipengaruhi siapa? Firman Allah. Ternyata termasuk pendeta. Dikuasai apa? Dikuasai oleh jabatan. Jabatannya bagus. Karunia banyak. Buah roh gak ada berarti. Kalau dipengaruhi firman Allah.
Buah roh itu mau kaya, mau miskin, mau susah, mau jabatan, dia tetap saudara hidupnya sebagai seorang hamba. Nah itu kita harus tahu. Terus kita dulu ayatnya. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini saudara. 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Jadi bukan sekarang kita menggebu-gebu terus kita menang. Sampai akhir dia akan selamat. Jadi mesti jaga, saudara, suhu rohanimu terus. Gitu loh. Jangan saudara nanti hari bulan ini kita panas pak. Bulan depan, sorry pak, kita turunkan sarungnya. Tahun depan kita semangat lagi pak. 2 tahun lagi turun. Itu demam saudara. Demam itu. Gitu loh. Mau naik turun suhunya. Gitu loh. Saudara yang ngatur. Terus kita lihat terus ayatnya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Oke, kita bagi-bagi. Yang pertama, tanda zaman tergenapi. Kamu diserahkan. Ada nabi palsu. Ada penyesatan. Ada durhaka. Penyesatan, ajaran dunia. Ya. Salah jalan. Ajaran yang salah, saudara. Ajaran yang sesat. Loh. Terus gimana Pak cara lihat sesat gak sesat? Kita nggak tahu. Karena saudara bukan penyidik firman. Pendeta aja yang sudah baca firman bisa disesatkan. Luar biasa enggak? Terus bagaimana caranya? Ya mau cara itu banyak. Tapi Injil sudah mengatakan, saudara, kembali ke ajaran Yesus. Sudah paling kembali ke ajaran Yesus. Gak perlu baik pak, sudah selamat kok. Bukan karena kebaikan. Yesus gak mengajari kita untuk berbuat jahat. Yesus selalu mengajar kita untuk mengampuni, berbuat baik. Mengalahkan kejahatan. Setia. Yesus ngajari begitu. Loh sudah selamat pak, ngapain harus baik? Loh gimana? Selamat itu pekerjaannya Tuhan saudara. Gak usah diomong terus. Setelah tugasnya Tuhan, apa tugas kita? Nah ini yang kita dibutakan. Akhirnya terjadi penyesatan. Makanya back to Jesus teaching. Seneng gak seneng saudara punya duit, gak punya duit, susah. Mau pejabat, mau apa, mau dibenci, mau disakiti, mau disinggung, mau digosipin, mau dirugikan. Saudara mau diomongin, gak diperhatikan. Saudara harus tetap hidup baik. Caranya baik, mengalahkan yang jahat. Pikiran jahat, hatimu jahat, mukanya senyum. Ditanyai, saudara ketemu orang, kamu datang kok terlambat terus ya di gereja ya? Iya, tapi hatinya dasar lu kurang ajar. Mulut senyum, hati mengumpat. Itu memang, berarti saudara kita nggak bisa pakai wajah begitu. Memang wajahnya boleh, tapi hati kita harus berubah. Walaupun saudara kelihatannya baik, terus ngerangkul. Ayo enggak apa-apa jalan sambil ngerangkul ngomongnya. Jurang tak dorong kamu. Ngomongnya ngerangkul. Gitu loh. Tapi hati bergolak terus. Artinya saudara kelihatannya saudara berbuat baik. Tapi jahatnya tuh di situ terus banyak. Nah kalau jahatnya gak dibunuh, gak dimatikan, gak ada kebaikan. Roma sudah mengatakan tidak ada satupun orang yang baik. Ketika Yesus ngomong, hei guru yang baik, gak ada yang baik. Betul gak saudara? Hanya Bapak yang baik, Allah. Wih, Frankie baik? Iya dong, baik terus. Ngomong lawan firman, gak ada yang baik. Jahatnya banyak dalam hati pikiran. Makanya setiap hari kita mesti kalahkan kejahatan ini. Seperti doa Bapak kami. Lepaskan kami dari si jahat.
Amin. Setiap hari. Gitu. Kita beli rujak. Gitu. Mau beli rujak? Iya. Nasinya separuh. Nggak bisa Pak, kalau separuh harga 1. Marah lagi maunya. Betul jangan saudara? Ya sudah, mendingan 1 aja gak tak makan supaya kamu rugi. Pikiran kayak gitu saudara. Betul kan? Saya diam aja dah. Dikasih, tadi Bapak minta separuh tuh. Iya, tapi harga 1 Pak, tapi separuh. Iya betul juga. Saya harus belajar daripada buang, kasihan juga. Coba saudara ngomong, bayar 1 separuh, mendingan tak buang. Dosanya banyak kita ini saudara. Ini saya mau bongkar sungguh-sungguh kok. Karena di off fire. Ini kesempatan saya 1 tahun 1 kali. Besok minggu kita ngomongnya baik-baik lagi. Di Jakarta saya juga ngamuk-ngamuk. Saya bilang maafkan ini. Nanti minggu kita damai lagi. Di off fire itu berarti harus pembakaran. Jadi yang tidak bisa dibakar itu emas. Yang kayu, jerami, yang dosa, yang jatuh itu mesti dibakar di off fire ini. Saya lagi berpikir, Tuhan ini kan di off fire. Iya, 1 tahun 1 kali. Saya mau bikin 1 tahun 6 kali, kebanyakan. Ngamuk semua orang-orang. Kalau gitu 4 bulan 1 kali. Oh iya boleh juga. Tapi saya tambah. Sebelum Jumat Agung bikin seminggu. Ya jadi 3 bulan berapa? 1 kali mungkin. 1 minggu ibadah terus. Nanti kalau sudah biasa 3 bulan 1 minggu ibadah. Kita bikin 2 bulan 1 minggu ibadah. Kalau bisa 1 bulan 1 minggu ibadah. Tuhan mau datang setiap hari ibadah. Pasti gak datang semua. Saudara, karena saudara lebih senang hidup nyaman daripada cari firman Allah. Tapi lihat Petrus setiap hari ikut Yesus. Makanya jadi rasul. Dan kita 1 minggu 1 kali. Mau jadi rasul. Rasulnya siapa? 1 minggu 1 kali 2 jam loh. Petrus setiap hari saudara. Makanya banyak pendeta saya rasul. Saya lihat kaget juga. Seminggu cuma 3 kali mau jadi rasul. 1 Timotius 4 ayat 6. Dan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Back to teaching berarti. Dan dalam ajaran sehat. Nah itu ajaran Yesus. Yang telah kau ikuti selama ini. Jangan main-main. Penyesatan. Kalau ada penyesatan pasti ada durhaka. Kalau ada penyesatan pasti ada nabi palsu. Itu pastilah. Gak usah ngomong. Sudah selesai itu dingin. Itu rentetannya semua. Kita lihat 1 Timotius 9 ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain. Yang tidak sehat, bukan ajaran Yesus. Dan tidak menurut perkataan sehat. Yang maksud sehat itu jangan ngomong tugasnya Tuhan. Nuntut tugasnya Tuhan terus. Sehat itu kita apa yang harus dikerjakan. Yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, ya Injil itu firman. Dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Itu saudara harus saudara. Nggak boleh ngikut itu lagi. Harus ikut ajaran Yesus. Tapi diambil Injil Pak. Iya, yang diambil yang mana? Yesus bersabda. Oh ya bagus. Yesus menentukan taufan. Bagus. Betul gak? Yesus mengubah air jadi anggur. Bagus. Gitu loh. Nah persoalannya kita, mau nggak kalau Yesus merubah hidup kita? Air jadi anggur, wah hebat saudara. Saudara yang susah diberkati tepuk tangan, memang sama hampiran toh. Tapi terus kita balikan, air jadi anggur. Hidup saudara harus berbuah roh. Nggak ada yang tepuk tangan, cuma mata ketap-ketip aja. Loh ini jujur. Karena kita sudah tersaring ke berkat, gak ada keinginan untuk kita bicara baik. Tapi kalau kita ngomong sama anak kita, harus lebih baik. Baik ya. Dalam anak, dalam hati, iya Pak. Iya Pak, baik. Dalam hati Papa juga jahat. Sama saudara. Gak ada yang tahu hati kita. Tapi Tuhan tahu. Oleh karena itu, kita lihat dulu Wahyu 2 ayat 3 sampai 5. Kasih sudah menjadi dingin. Patokannya harus Injil. Kembali ke Injil, tidak ada yang lain.
Dan kau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Ini nama Tuhan. Sabar menderita orang ini. Pelayanannya hebat lah. Dan kau tidak mengenal lelah. Woi, luar biasa. Terus. Namun demikian aku mencela engkau. Siapa yang dicela? Yang tidak mengenal lelah. Yang sabar menderita. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi tidak lelah. Apa itu? Tidak mengenal lelah. Terus sabar, terus. Masalahnya kewajiban. Bukan karena kasih semula kepada Tuhan. 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Lebih dari orang berzina. Orang berzina dosa sama manusia. Orang mabuk dosa sama manusia. Orang mencuri dosa sama manusia. Tapi orang meninggalkan kasih semula di gereja, itu dosa sama Tuhan. Kita lihat orang yang berzina, kita sudah ngecap. Orang mabuk kita nggak mau reken. Saudara. Tapi kita meninggalkan kasih semula. Apakah Tuhan mau perhatikan kita? Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula. Ini tugas kita, setiap hari bertobat. Setiap hari bertobat, saudara. Makan rujak tadi duduk ya bertobat lagi. Betul, saudara. Pikiran ini masih ada aja. Setiap hari ngelawan. Supaya tidak tambah ngelantur. Betul gak, saudara? Nanti setelah itu mulai ngamuk pegawainya, ngamuk ini. Tambah tidak karuan. Lebih baik sekali gini sudah cukup lah, sudah. Pokoknya bersyukur hidup ini. Masih bisa belajar. Dipakai Tuhan, bersyukurlah. Betul gak, saudara? Ibadah datang bersyukur beli pelayanan Tuhan. Tolong sekolah minggu bersyukurlah. Asal bersyukurlah. 2 kali ibadah berat, Pak. 3 kali ngawurai. Bahasanya lain sudah. Bersyukurnya hilang. Gitu loh. Ini bahaya, saudara. Makanya Tuhan bertobatlah. Terus kita lihat ayatnya. Dan lakukanlah lagi yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. Ini penting, saudara. Makanya, saudara, saya tulis buku lah. Pencuri takhta Allah. Itu saudara bisa lihat. Bagaimana Tuhan menyampaikan saya untuk disampaikan kepada pendeta-pendeta yang saat itu tahun 2000, 2001 ya. Saya lupa itu. Tahun 1959, 2001. Saya sampaikan semua dan saya tulis buku. Dan betul hari ini gereja-gereja itu sudah mulai hilang-hilang pelan-pelan. Padahal dulu sangat terkenal sekali. Kaki dianya diambil. So, kalau tidak diambil, terus mau pasang api di mana? Betul nggak, saudara? Kaki dian itu, saudara, tempatnya yang 7 itu ada lilinnya itu loh. Nah, kalau saudara nyala-nyala cari Tuhan kasih apinya, nyala. Nah, terus kalau diannya diambil, saudara mau bisa nyala gimana? Enggak ada tempat untuk nyalain. Api Tuhan datang hilang lagi. Itu buktinya sudah ada. Mungkin sekarang pendeta-pendeta yang dulu saya ngomong, mungkin sekarang usianya sudah berapa ya, 60-an lebih, 50, 60, 70. Saudara. Yang muda-muda sekarang ganti sama. Rohnya sama. Sama, itu yang sudah top dulu jatuh. Ini naik lagi, sama, saudara. Kenapa? Kita harus belajar stabil. Konsisten di dalam rohani kita. Kalau ajaran Yesus ya ajaran Yesus seumur hidup ya itulah. Saudara, jangan toleh kiri kanan, bahaya. Kalau panas-panas terus, tidak boleh konsisten. Saya dari dulu misi, pelayanan, nulis buku, khotbah, ngomong apa ya keras ya, tetap konsisten. Malah tambah lagi bikin lagu, bikin ini. Bukan konsisten lagi, saudara. Harus berkembang terus. Oleh karena itu saudara jangan kasih itu menjadi dingin. Di Matius 24 kan. Maka kasih manusia menjadi dingin. Ya kalau ada AC dingin enak. Tapi kalau kedinginan bayangin saudara.
Kalau AC panas, mati, ngomel semua keluar. Pak, kerjaan panas Pak. Keringetan semua Pak. Puasang, gereja dingin sekali ini. Pusing saya. Kalau panas kamu gak usah buka baju. Kalau dingin kamu tambah baju bisa. Betul gak saudara? Memang gak mungkin cocok. Saudara kan merasa dingin. Tapi ada yang saudara gitu loh. Orang yang merasa masih panas. Gak tentu. Makanya saya juga ngomong sama teman-teman di sini. Kalau jam 1 dipasang ibadah 1 dinginnya enak. Kedua sudah mulai dingin enak. Terus jam 1 lebih sudah bubar, matikan AC-nya. Nanti jam 4 nyalain, dinginnya enak. Kalau kamu nyalakan terus, orang masuk kayak kulkas sudah saudara. Ngokot bapak aja, pendetanya juga masuk angin. Jadi kuat-kuatan. Ya itu ngatur, saudara bayangkan kembali ngatur begitu banyak loh. Gitu loh. Nah maksud saya ya, karena kita itu jiwanya orang itu nuntut. Gitu loh. Jadi mau tidak mau ya kita mesti melayani juga. Jiwanya sebisa mungkin kita layani. Tapi roh itu harus kita bangkitkan. Gak bisa cuma jiwa. Yohanes 6 ayat 63. Kemarin sudah ada ini. Kita harus kembali kepada Injil. Roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan ku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Terus Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran dan hati kita. Dia bisa mempertimbangkan firman Allah itu. Mana hatimu, mana pikiranmu, mana perasaanmu, mana jiwamu, mana rohmu. Harusnya kalau kita ngerti firman Allah, kita ngerti juga. Gitu loh. Roh kita, kepala saya dingin Pak, cuma hati panas. Nah, teduhkan. Betul gak saudara? Hati dingin Pak, pikiran panas. Wah itu darah tinggi saudara. Gimana caranya? Betul kan? Yang saya kerap kali juga sama. Kalau hatinya dingin, tiba-tiba kok panas ya darah tinggi, kambuh ini, makan kambing, salah ini. Kita mesti ngerti lah saudara. Kalau soal banyak kan, waduh banyak makan daging kurangin. Kita juga sama. Kalau jiwa kita terus gak puas, mau marah-marah. Waduh, roh kita mau padam ini. Kasih firman deh. Nanti saudara, rasanya aku gak puas terus. Di rumah gak puas, ini gak puas semua. Gitu loh. Gitu loh. Berarti jiwamu lagi tergolak, rohnya lagi mati. Mau dituruti terus jiwa kita gak akan pernah puas. Sama dengan uang, mau 100M, gak puas. Puas Pak, saya gak perlu doain, pasti gak puas juga kok. Saudara punya 1 juta ya gak puas, 5 juta gak puas. Punya mobil aja, mobil ini gak puas gede gak puas terus. Nanti sudah kegedean. Wah Pak, saya punya Alphard Pak. Anak saya 4 Pak. Terus saya punya rumah Pak, mesti susun 3 Pak. Teman saya bilang, oh ya anakmu di mana sekarang? Sekarang kuliah Pak. Kuliah di mana? Amerika. Yang terakhir masih SMA terakhir. Terus saya mau beli Alphard bangun rumah. Tak kasih tahu ya. Begitu pulang anakmu sudah di luar negeri. Biasanya 1 tahun sudah bawa gandengan. 1 tahun kemudian kawin gak mau gabung sama kamu. Beli rumah. Sekarang pusing. Alphardnya 2 kosong. Rumahnya 3, lantai 3. Itu sungguh saudara kosong. Malah datang ke rumah saya. Enak rumah ini Pak Fengki kecil. Keterlaluan. Dulu Bu. Pokok manusia ini. Bu, gak ada yang sama pikirannya saudara. Ya pokok pusing lah kalau lihat orang itu. Makanya dari sini perjuangan kita itu saudara bukan melawan darah daging. Tapi melawan roh jahat. Jadi jiwa kita ini loh yang harus diteduhkan. Selalu gak puas. Suami bawa uang tidak banyak gak puas. Bawa sedikit gak puas. Bawa banyak belum tentu puas juga. Nah, saya ngomong sama teman saya. Kalau ada proyek jangan ngomong sama istri. Oh aku bakal untung 30M. Begitu dapat 28M, stres dia. Saudara, lebih baik gak tahu lah nanti berapa terserah Tuhan lah. Lebih baik, ya jangan putus asa. Jangan terlalu berkelebihan. Serahkan Tuhan. Kerap kali kita kecewa karena angka itu. Karena kita tentukan, saudara, dan kadang-kadang gak sama. Makanya belajar berpuas diri lah.
Nah itulah, kalau kasih sudah dingin, masalah itu begitu banyak sekali. Begitu banyak sekali, saudara. Saya ini minum, kan 2 minggu, 3 minggu kan batuk-batuk. Maksudnya serak-serak enggak batuk lah. Saya minum panas. Teman saya minumnya es, ya sudah. Sirup lagi ya sudah. Yang pesen. Enggak lama lagi dia datang. Pak, ini sirupnya dibuang aja. Kenapa? Kena lalat. Kok Pak Fengki enggak? Ya panas apa mau lalat masuk gitu, saudara. Mau tanya, masa saya kipas-kipas terus ya? Gak bisa, panas ya begini, kalau dingin begitu. Makanya kalau hasimu dingin, rohmu sudah dingin mati, setan masuk. Betul gak saudara? Kalau panas gak bisa, jadi gak perlu kita ngusir setan setiap hari, ngapain? Bikin rohmu hidup dan panas. Setan pasti gak masuk, sebenarnya gampang ajaran itu. Cuma lakukan paling susah. Karena musuh terbesar itu bukan orang lain. Musuh terbesar itu diri kita sendiri. Karena Tuhan pernah ngomong, kasihlah musuhmu. Berarti musuh Pak, itu musuh Pak. Mesti kita kasih. Jadi musuh sesungguhnya siapa? Kamu harus bisa mengasihi, kan kalahkan di sini yang terbesar. Bukan itu. Itu sebenarnya sudah gampang untuk diketahui saudara. Tapi kita nggak mau tahu. Coba kalau pulang ini besok dicatat terus diperhatikan terus dipraktekkan, saya yakin gak bisa cuma 1 hari. Kita gak perlu cari firman terus setiap hari lagi. Besok kan sudah minggu terakhir di off fire ke-10 selesai. Senin dipraktekkan apa yang diingat dicatat. Praktekkan ini, gagal di sini. Saya tambah lagi ada ingat ini, praktekkan ini. Ketemu teman, aku praktek ini. Aku enggak ikut punyamu, tak catat juga punyamu, aku belajar. Ketemu yang lain, aku tak coba sini kok gak bisa. Aku ngelawan, bagus juga ini, catat lagi aku latihan. Itu mesti melatih, gak dilatih gak bisa. Kalau firman cuma jadi pengetahuan, gak jalan. Saudara, gak jalan. Saya ini hafal banyak ayat tuh. Banyak sekali ayat. Tapi kalau sudah lama gak dipakai, yang baru, yang lama jadi bingung. Mana itu ayat mana ya? Saudara, dulu pakai Alkitab enak. Kan dicoret di garis kuning hijau. Kurang lebih tahu halaman balik sana kiri kanan. Pakai handphone gimana caranya garis ini? Saudara. Tapi kalau gitu Mbak, Alkitab dianggap pendeta kuno saya. Mbak Alkitab, Pak Fengki sudah umur 70 bingung saudara. Maksudnya 70. Jadi ditambah-tambahi. Kalau saya bawa gini, gitu. Pak, ya buka. Pendeta umur 50, 40, gitu saudara. Jadi beda tipis lah. Ya itulah sedikit. Makanya saudara hari ini kita harus habis-habisan. Habis-habisan apa saudara? Tidak ada yang lain. Kalahkan dirimu terus setiap hari. Sudahlah, tidak ada yang lain obatnya. Mau doanya mau panjang, mau puasa 2 tahun non-stop. Kalau kita tidak ngalahkan diri sendiri percuma. Puasa itu kan cuma ngalahkan tidak makan aja mau doa. Tapi kejahatanmu belum ada. Belum diwarnai. Makanya Paulus berkata, dalam tubuh buku ada 2 hukum. Setiap kali aku ingin berbuat baik, yang jahat muncul. Itu sudah ngajar kepada kita. Tapi kita ngomong gitu, tapi kita iya. Terus kita pendeta sama-sama, gak apa-apa itu, bener. Dia lupa. Dia pikir sudah pelayanan sudah bagus. Gitu loh. Padahal setiap hari, setiap jam itu, di tengah jalan mau minum kopi, dia ngumpat terus dia matinya. Bahkan kadang-kadang Tuhan belum memberi jawaban, dia sudah marah sama Tuhan. Tuhan, mana janjimu? Bayangin saudara. Ya ini kan berbahaya saudara. Kalau saudara bisa membaca ini, bisa mengertilah. Gitu. Kita lihat terus, jiwa dan roh tetap yang ketiga saya tambah terus. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Sebenarnya ceritanya ini panjang. Besok kalau bisa saya mau ambil tentang khusus jiwa dan roh. Dan saya mau ngambil 1 sesi, 3 poin. Saya kasih contoh-contoh dari tokoh-tokoh itu sendiri. Nah, ini kan saya cuma kasih kesaksian saya, cerita-cerita kejadian sehari-hari. Tapi nanti saya ajak saudara untuk lihat Alkitab. Contoh-contoh dari tokoh-tokoh Alkitab yang hebat. Bagaimana dia habis-habisan dihajar kiri kanan. Tapi bagaimana dia bisa ngalahkan itu. Itu gak gampang. Sekarang saya tidak mau khotbah. Saya tidak mau diteruskan nanti besok saudara gak datang.
janganlah padamkan roh. Ini perintah kepada kita, bukan tugas Tuhan. Ini tugas kita, saudara. Loh, Tuhan kalau ngasih masa rohnya padam, kan Tuhan Maha Kuasa. Tuhan kan api. Kalau dalam diriku kan api terus. Tuhan kan Maha Murah, mengasihi makmurnya aku Maha Dahsyat. Selalu gitu yang kita ngomong. Tapi Tuhan ngomong jangan padamkan roh. Loh, apa Tuhan enggak kuat ya, enggak bisa kuasa yang ngatur. Jangan ngomong soal Tuhan lagi, saudara. Tapi kita ini bagaimana? Terus kita salahkan Tuhan terus. Aduh, luar biasa ini. Maka kadang-kadang kalau kita tidak ngerti firman ini, kita dosanya itu tidak ketahuan, saudara. Sudah kasih semula hilang, suam-suam kuku hilang. Tugas Tuhan diomongin terus. Wah, berbahaya. Dari sinilah kita sekarang mulai ngerem semuanya. Menjadi dewasa rohani. Mengawasi diri sendiri. Kata Paulus, awasi dirimu sendiri. Dan awasi ajaranmu. Luar biasa enggak? Sampai dia ngomong tegas itu. Nah, itu enggak gampang. Jadi kita punya tugas. Bukan ngawasi orang, ngawasi diri sendiri. Dan ajaran kita. Saya ajak saudara untuk lihat Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Dianiaya, berbahagia. Lah itu loh masalahnya. Berarti jiwamu ngamuk. Karena apa? Dianiaya sakit. Tapi kok bisa berbahagia? Rohmu itu nyala-nyala. Katakan amin dulu. Ini sudah ada di firman. Cuma kita nggak pernah potong-potong. Soal kita ngomong itu Tuhan terus. Tapi kita lupa kita. Berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kok bisa berbahagia, Pak? Itu ayatnya. Dan saudara yakin tanya 1000 pendeta sama. Tapi dia tidak mengerti maksudnya ini. Maksudnya saudara bahwa kita tidak ada orang dianiaya senang itu nggak ada. Pasti sakit dia. Tapi berbahagia itu loh. Bukan karena sakitnya nggak ada. Bukan berarti memang supaya berbahagia, tolong sakitin aku dong. Gitu. Kok nggak ada yang aniaya dong gitu. Nggak ada saudara. Gitu loh. Pasti orang nggak mau seperti itulah. Gitu. Tetapi saudara bisa berbahagia itu kan, itu berlawanan kata bagaimana caranya. Itu antara jiwa dan roh itu yang perang. Yang musuh terbesar dirimu sendiri. Karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Jadi kalau saudara gak ke gereja males, capek lah, apa. Sebenarnya musuhmu di dirimu sendiri. Sudah gak ke gereja, sudah dosa. Kemana? Iya Pak. Lagi sakit, padahal gak sakit. Sudah gak ke gereja dosa. Ngomong sakit dosa, betul gak saudara? Di rumah masih nontonnya enggak karuan. Betul gak saudara? Dosanya bertumpuk-tumpuk. Kalau gitu aku ke gereja deh Pak. Tapi mukanya kayak robot. Ya sama. Saudara. Gak gampang saudara. Makanya kalau orang tahu rohnya harus hidup, jiwanya saudara mesti dilawan. Dia setiap hari dia lawan. Setiap saat dia lawan. Dia mesti bangkit. Untuk dirinya sendiri, untuk mengalahkan dirinya sendiri. Gak perlu orang lain ngomong. Sehingga firman itu enak. Waktu kita khotbah, betul ini. Tadi tak praktekkan gagal, sekarang jalan lagi. Gitu. Baru kita ngomong gini. Ngomong apa lagi nih? Roh lagi. Roh lagi. Karena saudara gak mau. Kita lihat tuh ayatnya. 11. Berbahagialah kamu. Berbahagia lagi. Jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Mana ada orang yang senang dicela, dianiaya, difitnah yang jahat. Gak ada yang senang. Pendeta difitnah, ajak lapor polisi. Betul saudara? Sulit zaman sekarang. Makanya dari sinilah saudara kita tahu. Mesti berbahagia. Artinya saudara mau lapor polisi, mau gak terima silakan. Ada jalur hukum. Tapi nomor satu, bagaimana kamu bisa ngalahkan jiwamu ini. Supaya jangan dikit-dikit balas, dikit-dikit marah, dikit nggak perlu. Apa enggak usah marah? Bisa. Nama manusia, saudara dan saya itu normal. Kalau saudara enggak marah, robot. Betul. Kita tuh marah bisa, malas bisa, iri bisa, itu normal. Yang enggak normal itu kalau saudara enggak ngalahkan itu yang enggak normal. Berarti waktu saudara ngalami itu, saudara manusia sejati.
Manusia sejati Pak, aku bisa marah Pak. Iya. Gitu. Tapi kamu manusia Allah. Kata Timotius pasal 6. Hai manusia Allah. Gitu. Jauhilah kejahatan, kejarlah ibadah, kejarlah kasih, keadilan. Luar biasa enggak? Nah itu loh, makanya gak main-main. Terus kita lihat tuh ayatnya. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianak nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara. Makanya saudara, kalau sudah firman itu membersihkan hidup kita. Hari ini, aku ngerti. Keluar, pasti ada masalah lagi. Entah suami istri, entah anak, entah parkir. Saudara, pokoknya ada. Kalau nggak percaya saudara nanti melangkah sampai di rumah. Berapa kali kejahatan? Ayo. Pasti ada. Gitu loh. Makanya dari sini, pasti ada. Jangankan gitu. Keluar di gereja pura-pura, nggak lihat kota persembahan, ya dosa juga. Tapi saya nggak ngomong itulah. Gitu. Yang saya ngomong kalau pulang. Nggak usah ngomong itu baik. Pulang itu loh. Nanti saudara belum makan, belum apa, belum macet, parkir, pasti ngamuk. Lah itulah berarti kita normal. Tapi berarti oh iya, manusia normal aku. Justru itulah Tuhan memberi aku kekuatan roh. Supaya aku jangan sampai ditindas dengan jiwaku. Tapi aku harus memenangkan dan menindas jiwaku dengan rohku ini. Saudara. Supaya setiap hari aku peperangan. Itu luar biasa. Anak sama orang tua mau kurang ajar. Dia mau kurang ajar. Mama, papa ini ya. Kita diem aja. Dia langsung berpikir ajaran kemarin diajarin. Salah. Dia pasti nyesel. Gak usah kita lawan. Pasti nyesel. Nanti dia tidak lama lagi datang. Pak mau makan Pak. Kita gak usah maaf dulu ya. Minta maaf. Enggak. Saya diem aja. Pak maafkan apa Pak? Ya terserah kamu. Saya sudah tahu itu menyesal. Tidak perlu kita tuntut lagi. Tuhan kalau lihat kita itu bertobat dan menyesal. Dia itu mengasihi kita. Sebab itu saudara, apa yang kita lakukan, enggak semuanya baiklah. Kita perlu menyesal juga di hadapan Tuhan. Kenapa aku tidak bisa melakukan yang baik Tuhan? Selalu yang jahat muncul. Nah, sehingga dia menyesal. Tuhan bilang, iya berjuanglah terus. Supaya kita terus punya kekuatan untuk berjuang. Sebagai pelayan Tuhan juga sama. Jangan jenuh-jenuh. Saya tanya orang, Pak Fengki jenuh enggak? Kok tanya saya? Gitu. Kalau saya ngomong enggak jenuh, padahal saya bohong. Kamu buat saya dosa lagi. Gitu enggak? Kalau saya ngomong enggak pernah jenuh, nanti kalau ngomong Pak Fengki bohong, kamu yang masalah lagi. Betul enggak? Enggak perlu kamu ngomong dirimu sendiri. Gitu loh. Kalau saya ini setiap hari mau jaga. Gitu loh. Bayangkan saya sendiri, ini saya kasih tahu contoh di terakhir. Besok pagi saya mesti khotbah. Jam 8. Jam 10 di sini. Setengah 12 di sini. Sore saya nganggur. Padahal sudah gak bagus badannya toh. Saya telepon Andri Solo. Andre, aku minggu sore kosong. Kalau aku kuat, dan ada yang nyetir aku jam 1 pergi Solo. Tapi nanti habis khotbah, jam 9 aku pulang. Saya punya keinginan seperti itu. Saya mikir-mikir terus, kuat enggak? 4 kali dan ini perjalanan 3 jam PP. Tapi saya masih punya keinginan. Saudara, tinggal nanti malam sama besok finalnya. Gitu loh. Enggak gampang. Belum nanti ngurusin mobilnya. Belum nanti ngurusin bensinnya. Belum ngurusin tolnya. Saudara lihat tol aja udah malas berangkat. Mau Solo Pak? Aduh jangan deh Pak. Gitu. Kenapa? Rasanya aku belum waktunya luar kota ya. Padahal lihat tolnya itu matanya melirik gini saudara. Banyak alasan saya bilang, belum tentu, doakanlah. Rasanya aku juga belum tentu, gak jamin lah. Karena masih ada pertentangan. Kalau ada teman yang biasa nganter, itu 90% aku berangkat. Tapi karena ini masih ada 50-50. Gak usah pikir. Kemungkinan juga enggak. Karena aku mesti Senin, mesti ngajar. Itu macam-macam saudara. Tapi saya tetap nelpon dia. Kalau tiba-tiba aku berangkat, kamu kasih tahu teman-teman. Tapi ya jangan paksa sekarang ngomong belum tahu. Ini saudara kamu lihat. Kita ini terus ingin membakar. Padahal tubuh saya tidak bisa diajak kompromi. Tapi roh ini mau terus. Gitu.
Bayangkan saudara bisa dari saya. Lebih banyak waktunya. Gitu loh. Tapi saya ini kok kurang waktu. Tapi saya menggunakan waktu yang ada. Bukan berarti saya ini, mau cari, enggak ada. Itu tuntutan. Tuntutan bukan supaya dikenal, enggak ada PK, enggak ada apa saudara. Gitu loh. Tapi itu tuntutan. Gitu loh. Tuntutan apa? Tanggung jawab. Gitu loh. Oleh karena itu kita enggak bicara pelayanan Tuhan itu enak enggak enak. Gitu loh. Selagi kita bisa, jangan pikir enak enggak enak Pak. Kalau enggak enak jiwamu enggak suka. Tapi kalau memang itu tugas, enak gak enak itu gak ada. Kita nikmati saja. Mari kita pakai berdiri, kita mau berdoa. Ingat saudara, kalau hidupmu sudah bersih, tapi api itu tidak menyala, maka lalat itu masuk lagi. Maka 7 setan akan masuk. Maka orang itu lebih jahat dari awal. Saudara sudah bersih oleh firman Allah. Tapi kalau hati kita tidak berkobar-kobar, roh kita tidak berkobar-kobar, daging ambil alih. Jiwa nuntut terus. Kita tidak akan pernah bisa mengucap syukur bahagia. Di situ dosa masuk, kejahatan masuk, pelayanan tetap jalan. 7 roh jahat lebih masuk lagi. Tambah parah orang itu. Jangan pernah main-main dengan roh jahat. Angkat suaramu hari ini. Mari sembah Tuhan. Glory. Mari angkat tanganmu. Bangunkan rohmu hari ini. Jangan padamkan roh. Kami Tuhan. Berbahagia, bersukacitalah. Buat setiap kami, haleluya. Buka segala pikiran kami. Betapa jahatnya kami manusia. Walaupun kami sudah diselamatkan dari firman Allah. Di tengah pelayanan kami, di tengah kebaikan kami masih jahat ya Allah. Karena kami tidak mengerti kebenaran firman. Sebab itu hari ini kami mengerti. Glory, mari rohmu bangkitkan kami. Lawan segala kenyamanan. Baca firman. Supaya kami berobat sungguh-sungguh. Kebaikan kami seperti kain yang kotor. Engkau baik bagi kami. Tidak satu pun yang bisa kami banggakan. Selama kami mendiami manusia kami yang lemah. Lebih banyak kelemahan. Terima kasih Tuhan. Lebih banyak nuntut. Tapi kami tahu, kami juga manusia roh. Kami akan bersyukur, bersuka cita. Kami akan menjaga suhu rohani kami. Tidak mau padam. Walaupun ada gangguan, masalah, persoalan, tantangan. Sikap kami tetap dipengaruhi firman Allah. Bukan dengan keadaan berita-berita dunia. Maupun lingkungan apapun juga. Buat kami mampu semuanya. Terima kasih Tuhan kau lawat. Sebab pada hari ini kami bangkit dan kami akan narik banyak orang. Supaya mereka tahu bahwa musuh sesungguhnya adalah dirinya sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati kami semua. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia.
Tuhan, supaya Engkau mengirimkan jemaat yang takut dan mengasihi Tuhan, yang tulus. Dan kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani kami, sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah mati bangkit naik surga, menyediakan rumah, dan akan datang menjemput kita dan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kekudusan dan kebenaran, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari angkat hatimu. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari bersama kita naikkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama katakan amin. Haleluya. God bless you all. Haleluya. Kibarkan memanjitnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Wahai umat yang lebih dari pemenang, angkat suaramu dan katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikatakan